Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali dalam ibadah kategorial ministry kaum ibu. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjadi pelita, penolong, dan menguat setiap kita menjalani hari demi hari, dan tetap mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Melalui firman-Nya kita diingatkan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak untuk ibu-ibu yang di rumah dan kita bersama untuk bersepakat dan bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama satu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kami, yang kuat yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan, kami boleh semakin mencari wajah Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan oleh karena kebenaran firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami, menolong setiap kami untuk tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu, selamat sore. Hari ini saya akan bersama-sama mengajak ibu-ibu merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bertumbuh Rohani di dalam Penderitaan. Bertumbuh rohani di dalam penderitaan. Kalau kita melihat kehidupan kerohanian kita yang semakin bertumbuh, tentunya kita selalu menggambarkan sebagai kehidupan yang saleh, kehidupan yang semakin setia dalam melayani Tuhan, kehidupan dalam kerohanian kita, dalam kesetiaan kita berdoa, bersaat teduh, maupun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun bagaimana ketika situasi penderitaan, pergumulan yang berat, kesusahan, masihkah bisa kita bertumbuh secara kerohanian kita? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan saya mengajak untuk kita membuka dan membaca Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca panggilan untuk ikut menderita. Ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita disebut sebagai orang-orang percaya atau kaum ibu yang senantiasa memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh sekalipun kita dalam penderitaan. Ibu-ibu, situasi zaman akhir-akhir ini tidak semakin lebih baik. Kita mendengar bagaimana kabar-kabar di luar sana, berita-berita di luar sana tidak semakin lebih baik. Banyak setiap orang atau anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang percaya, mereka tidak sedikit yang menjadi stres, tidak sedikit yang menjadi depresi, tidak sedikit yang frustasi, kecewa,
bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Kita banyak sekali mendengar kabar-kabar berita buruk di luar sana. Contohnya saja varian COVID atau virus corona yang semakin bermutasi dengan varian-varian yang baru akhir-akhir ini bermunculan. Kemudian munculnya virus-virus baru, virus-virus yang begitu aneh-aneh, begitu mengerikan juga muncul. Kemudian banyaknya musibah dan kecelakaan, baik itu udara, laut, dan juga di darat yang begitu banyak, yang begitu cukup mengkhawatirkan atau mungkin membuat iman kita tergoncang karena berita-berita ini. Nah, berita-berita ini semakin hari tidak semakin lebih baik. Semakin hari semakin membuat umat Tuhan beberapa mengalami goncangan iman. Bagaimana dengan berita buruk ketika kita mendengar atau menerima? Contohnya saja ketika ada seorang ibu yang sedang ingin memeriksakan sakitnya ke rumah sakit, kemudian didiagnosa ternyata mengidap penyakit kanker atau tumor. Betapa stresnya atau betapa menjadi frustasinya ketika mendengar kabar berita ini. Karena tidak siap, karena tidak menginginkan itu terjadi, namun itu terjadi dan dialami. Banyak anak-anak Tuhan yang akan menjadi stres atau menjadi down atau menjadi kepikiran, overthinking dan lain sebagainya. Penderitaan dialami dalam Alkitab membawa iman seseorang untuk semakin bertumbuh. Namun tidak semuanya akan mengalami hal yang demikian, Ibu-ibu. Mari kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai pembina rohani yang memberikan pesan-pesan yang menguatkan anak yang dikasihnya, yaitu Timotius. Di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya akan Tuhan, Timotius dikuatkan untuk tetap setia, untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan di dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya akan menyampaikan 3 hal atau 3 poin di sini bagaimana kita bisa bertumbuh rohani atau disebut sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya yang bertumbuh rohani sekalipun dalam penderitaan. Yang pertama, kita terus-menerus menjadi kuat. Ayat yang pertama, mari saya akan membacakannya. Di sana ditulis, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Sekali lagi firman Tuhan berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Di sana ada jadilah kuat. Ibu-ibu bicara kuat, mungkin gambaran kita adalah kuat secara fisik. Beberapa ibu-ibu di rumah mungkin bekerja dari subuh sampai malam maghrib. Memiliki usaha, berdagang, memiliki pekerjaan yang dari pagi sampai pagi buta sampai malam larut. Mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau tidak memiliki suami, ditinggal suami sehingga harus sendirian bekerja keras. Beberapa kita mengatakan bahwa kita menjadi orang-orang atau ibu-ibu yang kuat, wanita yang kuat secara fisik. Namun di sini kita menjadi kuat. Rasul Paulus mengingatkan supaya Timotius menjadi seorang orang yang kuat dalam pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan. Bukan secara fisik, namun di sana dijelaskan dan dituliskan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, jadilah kuat di sini berbicara kerohanian yang semakin kuat. Kalau di sana ditulis oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, tentunya dikuatkan oleh Allah atau oleh Tuhan sendiri. Beberapa orang mencoba untuk menjadi kuat, namun kekuatan manusia, Alkitab berkata, terbatas. Seberapa kuat kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu-ibu, tetaplah terbatas secara fisik. Namun beberapa juga di luar sana memiliki kekuatan secara fisik, namun kerohaniannya lumpuh ataupun rapuh. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita bisa menjadi kuat oleh karena kasih karunia dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu, kalau kita mendengar kata kasih karunia dalam Kristus Yesus, biasanya bicara satu hal yang baik. Orang bicara diberkati, orang bicara dalam kelimpahan, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan, dalam keberlimpahan, berkata bahwa semua adalah kasih karunia. Namun ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik, bahkan sesuatu yang buruk yang kita terima atau kita hadapi,
Masihkah mungkin kita berkata bahwa kasih karunia Tuhan menguatkan saya, kasih karunia Tuhan limpah atas hidup saya. Ibu-ibu, jadilah kuat di sini adalah tindakan yang terus-menerus semakin hari semakin kuat, bukan karena kekuatan manusia, namun karena Allah yang terus-menerus menguatkan kita. Pentingnya kekuatan dari Allah dalam kita melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Betapa kita menyadari bahwa kita ini lemah dan perlu bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dari Allah. Dan ini menyadarkan kita ibu-ibu bahwa di dalam kelemahan diri kita menemukan kekuatan ilahi dalam Allah. Jadi jadilah kuat di sini adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita terus-menerus semakin dikuatkan oleh Allah. Sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun kita dalam sakit saat ini, sekalipun kita saat ini dalam kondisi yang sukar dan susah, kekuatan ilahi dari Allah yang menguatkan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan hanya kuat ketika ibu-ibu dalam kelimpahan, bukan menjadi kuat ketika ibu-ibu dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang diberkati Tuhan, kita menjadi kuat. Namun ketika dalam kelemahan, dalam pergumulan, penderitaan, kesukaran dan kesusahan, kita tetap menjadi kuat. Karena kita menyadari bahwa kekuatan Allah, bahwa kita dikuatkan oleh Allah semakin hari. Dan ini salah satu bukti bahwa kita menjadi ibu-ibu atau umat Tuhan yang bertumbuh rohaninya sekalipun dalam penderitaan. Kita menjadi kuat karena kita dikuatkan oleh kasih karunia atau dikuatkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, ikutlah menderita atau bersiap untuk menderita. Saya akan mengajak kita membaca di ayat yang ketiga. Firman Tuhan di sana menulis, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ibu-ibu di sana ada ajakan atau pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius saat itu bahwa ikutlah menderita. Saya rasa tidak ada satupun kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang memilih untuk menderita. Saya rasa itu tidak ada. Kalau kita masih bisa memilih untuk bahagia, masih bisa memilih untuk menjalani kehidupan yang baik-baik saja, kenapa harus memilih untuk menderita? Namun di sana pesan Rasul Paulus begitu tegas kepada Timotius, ikutlah menderita. Apa maksud dari Rasul Paulus ibu-ibu kepada Timotius anak yang dikasihnya? Mengapa Rasul Paulus mengajak untuk ikut menderita? Ikut menderita di sana ternyata berbicara bahwa ada kerelaan mengambil bagian untuk penderitaan yang dihadapi. Bahkan lebih dari itu di sana berbicara bahwa ada kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan atau segala penderitaan. Dan itu yang dimaksud Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa tidak ada jaminan hal yang baik di depan. Tidak ada hal-hal yang baik saja ketika kita memilih mengikut Tuhan. Ketika Rasul Paulus bertobat dari Saulus menjadi Paulus, apakah ada jaminan bahwa Rasul Paulus ini akan baik-baik saja, akan selalu sejahtera? Ternyata yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah ancaman dalam pelayanannya. Bahkan terancam nyawanya ketika melayani Kristus, ketika menjadi pengikut Kristus, ketika menjadi rasul. Dan itu yang diberitakan kepada Timotius. Bahwa harus siap untuk segala keadaan atau situasi yang ada di depan. Situasi yang sulit, situasi yang mengancam harus siap. Dan ini yang dimaksud Rasul Paulus ibu-ibu, bahwa ada kekuatan untuk bertahan ketika kita menghadapi penderitaan. Ada kekuatan bertahan. Tentunya menjadi kuat seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa menjadi kuat karena kita menyadari kita dikuatkan oleh Allah, oleh kasih karunia Yesus Kristus. Bukan kekuatan sendiri. Sehingga ketika kita menjadi kuat, kita harus bersiap untuk masuk dalam peperangan, yaitu penderitaan, medan peperangan, atau medan pergumulan masing-masing. Di sana Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa situasi pelayanan yang dihadapinya
tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Namun Rasul Paulus mengingatkan untuk tetap kuat bertahan. Beberapa orang percaya atau beberapa umat Tuhan, mereka yang sudah setia melayani Tuhan, mereka yang sudah lama mengikut Tuhan, ketika masuk dalam pergumulan yang berat atau penderitaan, berapa banyak yang mereka menjadi undur, mereka kecewa, mereka menyalahkan gereja, mereka menyalahkan hamba Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan bahkan. Ibu-ibu di sini diingatkan bagaimana ketika situasi yang sulit, pergumulan yang berat, penderitaan, kita tetap kuat bertahan di dalamnya dalam menghadapi itu semua. Karena kita menyadari bahwa kita bergantung kepada kekuatan ilahi dari Yesus Kristus. Itu yang menguatkan kita. Dan ini adalah ciri yang kedua, bagaimana ibu-ibu atau umat Tuhan disebut sebagai umat yang bertumbuh rohaninya sekalipun dalam penderitaan, yaitu kita bersedia masuk di dalam penderitaan dan kita kuat bertahan di dalamnya karena kita menyadari Yesus Kristus yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Yang ketiga, ibu-ibu, yaitu bagaimana kita disebut sebagai orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani terus-menerus sekalipun kita dalam situasi penderitaan atau yang tidak baik. Yang ketiga adalah kita sabar menanggung semuanya. Di ayat yang ke-10 saya mengajak untuk kita ibu-ibu di rumah melihat di ayat yang ke-10 di sana ditulis, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal." Ibu-ibu, di sana ditulis oleh Rasul Paulus, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah." Rasul Paulus menceritakan kepada Timotius bahwa dalam perjalanannya pelayanan pengiringannya kepada Yesus Kristus, ketika menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berkata bahwa sabar menanggung semuanya. Artinya ada banyak hal yang tidak enak yang dialami Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata, saya sabar menanggung semuanya itu. Dalam hal ini mungkin dijelaskan di ayat sebelumnya, yaitu karena pemberitaan Injil. Rasul Paulus menderita. Artinya ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesulitan yang dihadapi Rasul Paulus. Dan dia berkata kepada Timotius, saya sabar menanggung semuanya itu. Ibu-ibu, zaman sekarang adalah zaman yang membuat orang tidak mudah untuk berkata sabar. Karena zaman ini adalah zaman instan, zaman yang serba cepat. Teknologi semakin cepat adalah hal yang baik. Namun banyak orang tidak bisa sabar dengan proses hidupnya atau proses hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka ingin cepat kaya, mereka ingin cepat menjadi sukses, ingin cepat bahagia, ingin cepat dapat jodoh, ingin cepat mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Banyak orang yang tidak bisa menjadi sabar. Sekalipun teknologi semakin lebih baik karena kecepatannya, namun kehidupan manusia, kualitas kehidupan manusia, banyak yang tidak bisa menjadi sabar. Makanya sabar ini begitu diperlukan. Bukan hanya ketika dalam pekerjaan rumah tangga, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ibu-ibu, kita mesti harus sabar. Banyak orang tidak bisa menjadi sabar dengan proses Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa menjadi sabar karena begitu sulit atau sakitnya penderitaan yang dialami. Ibu-ibu, di sini sabar di sana berbicara ada ketabahan, ada kerelaan untuk bertahan, ada rela untuk menanggung segala sesuatu. Di sana Rasul Paulus berkata, aku sabar menanggung semuanya itu. Dalam semuanya ini adalah dalam pengiringannya kepada Tuhan. Karena banyak penderitaan yang dialami, kesukaran yang dihadapi Rasul Paulus. Namun dia memilih untuk sabar. Artinya dia rela, dia tabah dengan semua yang harus dihadapi. Ibu-ibu, bagaimana dengan ketika kita menjadi pelayan Tuhan, pengiringan kita sebagai umat Tuhan, sekian puluh tahun. Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sabar menunggu suami kita bertobat. Kita tidak sabar menunggu anak-anak kita sukses berubah. Kita inginnya cepat. Yang kita tidak sabar
menunggu pemulihan dari Tuhan. Kita yang tidak sabar menunggu rencana Tuhan dinyatakan. Sehingga kita banyak yang undur, kita banyak yang kecewa, kita banyak yang menjadi stres. Karena tak kunjungnya apa yang kita inginkan datang dan tiba. Ibu-ibu, Rasul Paulus begitu berat dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Namun Rasul Paulus berkata, saya memilih sabar, menanggung semuanya. Sabar itu berbicara tabah, rela menanggung semuanya. Kalau kita sulit sedikit, kita mengeluh, menderita sedikit, kita langsung mencari jalan pintas. Bagaimana kita bisa sabar menanggung semuanya? Bagaimana iman rohani kita bisa semakin bertumbuh, ibu-ibu, ketika kita dalam penderitaan. Kalau kita bisa sabar dengan hal-hal yang baik itu mudah. Kalau kita bisa sabar menanti apa yang kita inginkan itu mudah. Namun bagaimana ketika kita dihadapkan dengan pergumulan yang berat yang tidak pernah kita inginkan, sakit penyakit yang tidak pernah kita mau dan harapkan. Kita tidak menginginkan situasi keadaan, ditinggal orang-orang yang kita kasihi, suami, istri, anak. Kita tidak memilih itu, namun itu terjadi dan harus kita hadapi. Kehilangan pekerjaan. Kita tidak menginginkan itu, namun kita harus menghadapi dan menerima. Apakah kita masih bisa sabar menanggung semuanya itu? Dalam perjalanan pelayanan kita mengikut Tuhan, banyak hal yang tidak pernah kita tahu terjadi di depan. Namun Rasul Paulus mengingatkan untuk anak yang dikasihinya Timotius. Dalam pelayanan Timotius harus sabar menanggung semuanya. Ini adalah ciri ketiga bagaimana kita disebut sebagai orang-orang atau umat Tuhan yang bertumbuh rohaninya, terus bertumbuh rohaninya, sekalipun dalam penderitaan. Ibu-ibu, bicara pertumbuhan rohani bukan hanya yang terlihat secara rohani. Pelayanan semakin lebih baik, semakin diberkati, pelayanannya menjadi berkat di mana-mana. Khotbahnya semakin menjadi berkat, itu luar biasa baik, dan itu yang memang hal yang baik. Namun pertumbuhan rohani juga berbicara bagaimana ibu-ibu dan saya dan semuanya, kita menjadi semakin kuat terus-menerus. Bahkan kita bersiap untuk penderitaan yang harus kita hadapi. Dan yang ketiga, kita siap menanggung, sabar menanggung semuanya. Dan ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan rohani kita akan bertumbuh terus-menerus sekalipun ibu-ibu dan saya dalam situasi penderitaan atau pergumulan yang berat. Ibu-ibu, setiap kita memiliki pikul salibnya masing-masing. Ada yang pikul salibnya adalah suaminya yang belum bertobat, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, atau anak-anak, dan hubungan dengan keluarga. Setiap orang memiliki pergumulan masing-masing yang menjadi pikul salibnya masing-masing. Tentunya ini tidak pernah kita harapkan. Namun itu adalah pergumulan atau pikul salib yang Tuhan letakkan dalam pundak kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya di dalam Tuhan. Asalkan kita terus berharap kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa kita lemah dan terus bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan diberikan kekuatan terus-menerus dari hari ke hari akan diberikan kekuatan semakin bertambah oleh Allah. Dan kita menjadi pribadi yang siap masuk dalam kesulitan penderitaan karena yakin bahwa Allah yang menguatkan kita. Maka kita akan diberikan juga kesabaran untuk menanggung semuanya itu. Ibu-ibu, ini bukanlah hal yang mudah. Namun kiranya kasih Allah, kasih karunia Allah menguatkan ibu-ibu semua yang mendengarkan saat sore hari ini. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mau bertumbuh rohaninya sekalipun dalam penderitaan. Bertumbuh rohani dan penderitaan ini seolah-olah bertolak belakang atau situasi yang berbeda. Karena seringkali orang melihat bahwa pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Sedangkan penderitaan adalah sesuatu yang tidak enak. Namun masih mungkin kita terus bertumbuh rohani kita sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik. Kiranya kasih karunia Allah terus menguatkan ibu-ibu di rumah. Menjadi pribadi-pribadi yang terus berharap kepada Tuhan
sehingga kita siap menghadapi apapun yang tidak kita inginkan di depan. Kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kita siap menghadapi karena kita yakin bahwa kita dikuatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus, oleh Allah sendiri. Puji nama Tuhan, saya mengajak ibu-ibu di rumah untuk kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan diberi kesanggupan untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kasih karunia-Mu kiranya terus menguatkan setiap hidup kami, supaya kami boleh terus belajar bergantung dan mencari wajah Tuhan. Dalam kesulitan pergumulan yang saat ini menjadi beban kami, menjadi pergumulan yang terus kami naikkan di hadapan Tuhan melalui doa air mata kami Tuhan. Buat kami yakin percaya bahwa Tuhan menguatkan kami. Tuhan Kau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Menuntun dan menolong kami untuk menghadapi situasi sulit di depan yang tidak pernah kami tahu. Namun Kau Allah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami boleh kuat berjalan dalam rencana Tuhan. Untuk kami boleh kuat berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam keluarga kami, bahkan dalam setiap pergumulan air mata yang kami doakan di hadapan Tuhan, kami yakin percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang menyediakan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah. Kesetiaan mereka Engkau memperhitungkan, setiap pergumulan mereka Tuhan Kau membela, Engkau menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu di rumah.